Ya, pemirsa kalau kita lihat pergerakan pasar 2 hari terakhir, jujur aja ya ini bukan hari yang nyaman ya tentu saja untuk investor. Pada Kamis pagi 29 Januari 2026, indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok bahkan sempat turun sampai 8% ke level 7.654. Sampai akhirnya Bursa Efek Indonesia harus menghentikan sementara perdagangan atau trading hold. Sehari sebelumnya, IHSG juga sudah lebih dahulu jatuh ya di 7,35% atau turun lebih dari 650 poin dalam satu hari. Dan di perdagangan pada 29 Januari, IHSG juga sempat jatuh lebih dari 8% sebelum akhirnya dihentikan sementara lagi. 2 hari berturut-turut, pasar saham Indonesia diguncang sangat keras dan memang wajar ya kalau banyak yang bertanya nih. Ini sebenarnya ada apa? Apakah ada krisis atau ada kabar buruk dari ekonomi? Nah, menariknya pemicunya bukan dari laporan keuangan emiten, bukan juga dari data inflasi atau pertumbuhan ekonomi terbaru, melainkan sentimen dari lembaga global yang dampaknya besar ke arus modal kita. Kita juga akan mengulasnya lebih jauh dalam kenapa RI terus dijewer asing. MSCI disusul Goldman Sachs. Kita ke slide yang pertama. Ya, kita ke slide yang pertama. Salah satu sumber tekanan utama juga datang dari MSCI atau Morgan Stanley Capital International. Banyak dana besar di dunia menjadikan MSCI sebagai acuan investasi. Dalam evaluasi terbarunya, MSCI ini menyoroti beberapa masalah ya terkait dengan transparansi, lalu juga struktur kepemilikan di saham Indonesia, terutama yang berkaitan dengan free float. Free float sendiri adalah saham yang benar-benar beredar di publik dan juga aktif diperdagangkan. Bukan cuma tercatat sebagai saham publik, tapi memang bisa dijual beli dan juga dijual dengan mudah di pasar. MSCI mengakui Bursa Efek Indonesia ini sebenarnya sudah melakukan perbaikan ya, termasuk menggunakan Monthly Holding Composition Report dari KSA sebagai data tambahannya. Namun menurut MSCI dan investor global, masalahnya apakah data itu cukup jelas ya untuk membedakan mana saham yang benar-benar liquid dan mana yang terlihat publik di atas kertas tapi memang jarang bergerak di pasar. Nah, karena kekhawatiran tiga ini, akhirnya MSCI mengambil langkah sementara. Beberapa keputusan yang diambil antara lain membekukan kenaikan Foreign Inclusion Factor atau FIF, membekukan Number of Shares atau NOS hasil review index dan tidak menambahkan saham Indonesia ke dalam MSCI IME dan menahan saham migrasi saham dari small cap ke standard sampai review Mei pada 2026 nanti sampai deadline-nya. Nah, yang paling sensitif lagi, MSCI juga membuka peluang ya, reklasifikasi Indonesia dari emerging market yang saat ini posisi kita di emerging market menjadi frontier market. Nah, ini juga akhirnya bisa jadi problem loh, kalau statusnya memang benar-benar berubah ya. Banyak dana global yang secara otomatis harus menyesuaikan portofolionya, yang artinya ada potensi arus keluar, bukan karena panik, tapi karena memang aturan investasinya yang harus dipatuhi. Setelah MSCI memberikan tekanan ya terhadap pasar domestik kita, sentimen negatif ke pasar Indonesia juga belum berhenti nih. Sehari setelahnya, sekarang giliran Goldman Sachs yang angkat suara. Pada 29 Januari 2026, Goldman Sachs resmi menurunkan rating saham Indonesia menjadi underweight. Atau dalam artinya, portofolio global mereka, porsi saham Indonesia dinilai perlu dikurangi nih. Nah, dalam laporan Goldman ini menegaskan juga masalahnya di pasar saham Indonesia ini yang jadi perhatian utama yakni adalah terkait dengan isu struktural yang memang belum terselesaikan. Terutama terkait kepemilikan saham, free float, dan juga akses investor asing. Inilah yang membuat akhirnya Goldman Sachs ini menurunkan menjadi underweight ya untuk Indonesia. Nah, Goldman juga memperkirakan akan ada lanjutan passive selling yaitu penjualan yang terjadi karena adanya aturan indeks ini. Dan inilah yang akhirnya membuat tekanan ke pasar masih bertahan meskipun tidak ada berita fundamental bar. Kita ke slide yang selanjutnya. Nah, kalau kita lihat dari timeline-nya ya ini timeline dari aksi lembaga global ke Indonesia. Tekanan dari lembaga global seperti Goldman Sachs lalu juga MSCI ini sebenarnya bukan hal baru untuk Indonesia. Kita lihat bersama-sama di sini. Misalnya pada 11 Maret 2025, Goldman Sachs ini juga pernah menurunkan rating saham Indonesia dari overweight ke market weight. Sekaligus menurunkan rekomendasi surat utang BUMN tenor panjang menjadi netral. Dan saat ini alasannya yakni berkaitan dengan risiko fiskal, proyeksi defisit anggaran yang meningkat, dan tekanan global. Nah, dalam periode yang sama, ini juga Morgan Stanley juga
sempat juga menurunkan peringkat saham Indonesia dalam alokasi regionalnya. Bahkan lebih jauh ke belakang pada Juni 2024, Morgan Stanley juga sudah lebih dahulu menurunkan rekomendasi ekuitas Indonesia ke underweight. Dengan catatan soal tekanan rupiah, suku bunga AS yang masih tinggi dan juga arah kebijakan fiskal. Yang artinya setiap kali isu struktural bertemu sentimen global, Indonesia memang seringkali ya masuk ke dalam daftar evaluasi negatif. Inilah aksi lembaga global ke Indonesia yang sebenarnya bukan hanya sekali atau baru pertama kali, namun sudah terjadi sejak lama. Kita ke slide yang selanjutnya. Nah, kalau dilihat memang inti masalahnya utamanya ini bukan dari kinerja emitennya ya, atau di ukuran ekonomi Indonesia saat ini. Yang terus disorot investor global adalah kepastian aturan, transportasi data, dan juga kemudian akses pasar. Di mana MSCI ini sebenarnya mempertanyakan apakah saham-saham yang disebut publik itu benar-benar bisa liquid atau bisa diperdagangkan. Sementara untuk Goldman Sachs ini mempertanyakan juga hal yang sama. Apakah isu struktural ini akan cepat diselesaikan atau menjadi beban di jangka panjang? Nah, selama dua pertanyaan ini belum ada jawaban yang jelas, dana global memang cenderung ambil posisi yang aman, lalu mengurangi bobot, menahan tambahan exposure, atau keluar lebih dahulu. Nah, inilah kenapa setiap catatan dari MSCI atau Goldman Sachs bisa langsung berdampak ke IHSG atau ke pasar domestik di Indonesia. Bukan masalahnya karena Indonesia tidak menarik ya, tapi karena memang pasar global bekerja dengan standar yang sangat-sangat ketat rules-nya, dan kepastian adalah kunci utamanya. Indonesia memang punya ukuran ekonomi yang besar ya, potensi pertumbuhan yang kuat juga dan juga basis emiten yang terus berkembang. Namun di mata investor global, kepastian aturan, kualitas data, dan kemudian akses pasar tetap menjadi penentu utamanya. Selama tadi kita bahas isu-isu seperti free float, transparansi kepemilikan, dan juga konsistensi regulasi belum sepenuhnya terjawab, pasar akan terus bersikap hati-hati dan juga wait and see. Bukan dengan panik, dengan menahan bobot dan mengurangi exposure. Artinya tekanan saat ini adalah pengingat ya bahwa daya tarik pasar modal tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan, tapi juga oleh kepercayaan. Dan itu akhirnya dibangun melalui pembenahan struktural yang konsisten dan juga terukur.